Salam sejahtera, sahabat, saudara, dan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih setia Tuhan, kita boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama ada dalam persekutuan, merenungkan, dan memahami sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang Kau telah berikan bagi kami, sehingga kami boleh dapat menikmati dan menjalani perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkanlah atas kami Roh-Mu yang kudus, agar lewat terang firman Tuhan kami dapat memahaminya, dan kami juga dapat memperlakukannya dalam perjalanan hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini di hari Rabu, di tanggal yang ke-26 di bulan Agustus di tahun 2020, kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26 dan yang ke-27. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya tujuan dari sebuah aturan atau sebuah peraturan dibuat di mana diharapkan dapat dilaksanakan. Dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari aturan atau peraturan itu semata-mata dibuat untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri ataupun dalam hidup bersama dengan orang lain. Contohnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dibuatnya rambu-rambu lalu lintas ketika kita melintasi jalan raya atau jalan umum. Rambu-rambu itu semata-mata dibuat untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Seperti kalau kita temukan di jalan raya, kita menemukan petunjuk kapan kita harus berjalan ketika kita mengendarai kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Kapan kita harus berhenti ketika kita dalam perjalanan, dan kapan kita harus bersiap-siap untuk kita berjalan, dan kapan kita harus bersiap-siap juga untuk berhenti. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rambu-rambu ini yang sering kita kenal dengan rambu lalu lintas, lampu merah atau traffic light. Di mana saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak menaati rambu-rambu itu, mengikuti aturan atau petunjuk dari apa yang disampaikan atau yang ditunjukkan dari rambu itu, maka resikonya saya dan saudara kita akan mengalami apa yang disebut dengan kecelakaan. Kita dapat merugikan diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melanggar aturan berlalu lintas,
maka kita akan dikenakan sanksi oleh polisi tentunya, yaitu kita akan ditilang. Nah, sahabat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27 tadi, di mana saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari terang firman Tuhan ini mengisahkan tentang peraturan-peraturan, mengisahkan tentang ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah kepada Musa untuk dapat ditindaklanjuti, untuk dapat dilakukan dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Di mana tentunya peraturan yang diberikan Allah, ketetapan yang diberikan Allah semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bersama-sama dalam kehidupan umat, dalam kehidupan persekutuan tentunya. Nah, sahabat, saudaraku, dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan dari firman Tuhan ini, khususnya dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 secara menyeluruh, di mana firman ini juga atas kita juga telah kita renungkan pada hari Minggu yang lalu. Berbicara tentang peraturan, berbicara tentang ketetapan, berbicara tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain, dalam kehendak Allah tentunya, dalam lingkungan persekutuan bangsa Israel. Nah, berarti aturan dan peraturan ini tentu juga menjadi bagian yang tidak boleh kita luputkan, yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di sana menjelaskan perihal sikap, tindakan yang harus dilakukan oleh seorang tuan bersama dengan hambanya, yaitu ketika tuannya melakukan satu tindakan, melakukan perilaku yang tidak baik, tindakan yang semena-mena kepada budaknya atau kepada hambanya, maka tentunya dari firman Tuhan ini mengatakan ada satu konsekuensi, ada sesuatu yang harus diterima oleh tuannya, yaitu tuannya harus melepaskan budaknya menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas. Hal ini saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah menyampaikan kepada Musa untuk dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Sekali lagi semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk mendatangkan apa yang disebut dengan keadilan, apa yang dimaksud dengan kebaikan bagi mereka, keadilan bagi mereka yang tertindas, keadilan bagi mereka yang mendapatkan tindakan yang semena-mena. Dalam konteks bacaan ini tentunya para budak. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah menuliskan ketetapan ini, Allah menyampaikan ini kepada Musa, supaya bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel dapat memahami, dapat memperlakukan sikap tindakan yang benar. Sikap tindakan yang mana, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari pengajaran terang firman Tuhan ini, bahwa Allah tidak menginginkan seseorang melakukan tindakan yang semena-mena, melakukan tindakan yang hanya menurut dirinya baik, tetapi tidak baik bagi orang lain. Nah, sahabat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, Allah pun memahami bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka pada saat itu ada yang disebut dengan perbedaan status sosial.
Status sosial tentunya dalam kaitan tuan dan hamba. Mereka yang diberikan, mereka yang mempunyai tanggung jawab dalam perjalanan kehidupan yang mereka jalani. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan inilah maka Allah mau memperlihatkan keadilannya, di mana keadilan itu bukan hanya kepada para tuan, keadilan itu bukan hanya diberikan kepada para hamba, tetapi sekali lagi keadilan yang dimaksudkan adalah bagaimana adanya keseimbangan, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar antara tuan dan hamba, supaya mereka hidup dalam kapasitas hidup, mereka dapat menghadirkan kehidupan yang mereka jalani untuk kebaikan, baik bagi tuannya maupun bagi hambanya. Nah, sahabat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terang firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini mau menyampaikan satu pengajaran kepada kita sebagai manusia. Bagaimana saya dan saudara kita diingatkan dan diajarkan untuk tidak memperlakukan tindakan yang semena-mena dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita mampu dan kita menganggap orang lain tidak mampu. Tetapi bagaimana kita boleh tetap ada dalam kehidupan, kita harus menghargai satu dengan yang lain. Menghargai aturan-aturan yang diberlakukan juga. Menghargai dan melakukan aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya lewat aturan-aturan itu maka kita boleh ada dalam perjalanan kehidupan yang di dalamnya kita ada dalam kebaikan. Biarlah lewat terang firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara, supaya bagaimana ketika kita menjalankan kehidupan kita, kita tetap dalam aturan yang baik, dalam aturan yang benar, dalam aturan yang diberikan Allah, supaya damai sejahtera itu dapat kita rasakan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Biarlah sabda terang firman Tuhan ini menjadi bagian yang dapat kami berlakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tetap menghargai dan menghormati aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh ada dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami, perjalanan rumah tangga kami. Biar Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal kini selama-lamanya. Amin.